let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pendengar semuanya. Selamat siang Mas Kaleb. Dan selamat siang juga teman-teman yang bersamai podcast ini. Welcome to Podcast Madilog, mari berdialog. Podcast ini merupakan program kerja Departemen Kajian Strategis Bidang Sosial Politik BEM UPN Veteran Jakarta yang akan membahas mengenai berbagai isu, khususnya isu sosial politik yang sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Namaku Zahra Rania Deliananda, biasa dipanggil Rania, selaku Kepala Departemen Kajian Strategis di BEM UPN Veteran Jakarta. Dan di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh Mas Kaleb selaku narasumber. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman pendengar dulu Mas dengan menyebutkan nama serta instansinya. Oke, halo teman-teman semua, teman-teman yang nonton. Perkenalkan saya Kaleb Tonang. Saya dari BEM Universitas sebagai koordinator bidang dari bidang hukum dan hak asasi mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta 2024. Sekian. Mas Kaleb sendiri gimana nih Mas hari ini kabarnya? Kabarnya puji Tuhan, baik Mbak. Mbak Rania gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk sekarang jadi kesibukannya apa nih Mas selain kuliah dan BEM mungkin? Kesibukan selain BEM dan kuliah paling aktif di organisasi gereja aja sih Mbak. Selebihnya cuma organisasi dan kampus nggak kampus aja gitu. Oke. Mungkin biar nggak berlama-lama aku izin langsung mulai aja kali ya Mas ya. Boleh. Sebelumnya aku izin menjelaskan terlebih dahulu nih Mas. Jadi topik podcast kali ini tuh diambil dari program kerja Puskapol atau Pusat Kajian Sosial Politik edisi 2. Di mana ini sekarang tuh temanya lagi membahas soal pendidikan, khususnya UKT. Nah, aku mau nanya nih, menurut Mas Kaleb sendiri, seberapa penting peran pendidikan dalam pembangunan bangsa? Pendidikan bagi aku sendiri itu sangat penting ya, karena di Undang-Undang Dasar pun sudah diatur juga bahwa setiap masyarakat Indonesia dijamin gitu loh, pendidikan yang layak gitu. Apalagi tujuan dari bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya mencerdaskan setiap elemen-elemen pendidik, baik itu mahasiswa, siswa dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, tetapi juga mencerdaskan seluruh sivitas akademika di satu lingkup pendidikan gitu, baik itu dari dosennya, tenaga pendidiknya, sarana prasarana, itu pun bisa membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pendidikan dalam fungsi membangun bangsa itu sangat penting gitu. Karena dari sisi mahasiswanya sendiri, kita sebagai mahasiswa kan kita nggak cuman belajar normatif di kelas gitu, tapi kita juga bisa belajar dari luar, kita bisa belajar dari organisasi yang itu bisa mengingatkan kita akan kita tuh bisa berperan dalam membangun bangsa. Pertama kita bisa mengingat akan hak dan kewajiban kita gitu. Dalam setiap kegiatan organisasi pasti akan ada sedikit pelajaran terkait mengingat hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, mencerdaskan hal-hal yang berbau politik, isu nasional, isu global, dan itu pun bisa kita ambil dalam lingkup pendidikan gitu. Jadi secara garis besarnya adalah bahwa pendidikan adalah satu hal yang penting untuk membangun bangsa, terutama bangsa Indonesia gitu Mbak Rania. Oke. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri nih Mas, di pendidikan pun kan emang butuh yang namanya biaya gitu, pendanaan ya, gitu. Betul. Bahkan Kemendikbud pun kan juga salah satu pendanaan sumber dana dari Kemendikbud itu kan UKT yang selama ini kita bayarkan sebagai mahasiswa. Nah, kalau dari yang kita lihat sendiri nih Mas, sekarang itu bukan cuma di UPN, tapi di beberapa kampus seperti Unsud itu juga lagi gencar-gencarnya tuh lagi mengangkat, lagi heboh ya? Iya, kayak bilang tuh UKT tuh tolong diturunin segala macam karena bener-bener udah nggak masuk akal, kayak bisa 17 juta segala macam. Nah, menurut Mas Kaleb sendiri nih, apakah dengan adanya penambahan golongan UKT itu kayak di UPN sekarang kan lagi ditambahin ya, sistem pendidikan di Indonesia udah mencapai tujuannya atau belum sih? Kalau kita lihat dari Unsud ya, Unsud kan dia PTN yang lumayan besar ya. Yeah. Kalau kita compare dengan UPN, teramat beda gitu loh. Tapi faktanya di Unsud itu dinaikkan UKT 70% gitu. Nah, kalau kita lihat dari Unsud sendiri, kita lihat di lapangannya seperti apa? Apakah sarana prasarananya itu sebanding dengan UKT yang bisa dibayarkan, dengan BKT-nya, dengan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa? Jika iya, itu bisa dimanfaatkan lebih lagi oleh PTN-nya. Tapi kalau itu menjadi menjadi alat untuk mengkomersialisasikan pendidikan, itu harus dilawan, Mbak. Jadi kalau kita bandingin Unsud dengan UPN, itu teramat berbeda lah. Nah, kalau UPN sendiri, kita lihat kemarin sempat ada hal yang menghebohkan ya terkait penambahan golongan UKT. Betul. Golongan 9 dan 10, dan itu pun cukup mengkagetkan setiap mahasiswa yang ada di UPN, bukan hanya mahasiswa baru, tapi mahasiswa ongoing pun juga kaget gitu
terhadap tiba-tiba ada penambahan golongan UKT, dan saya bisa kesimpulkan adalah pendidikan Indonesia belum maksimal tapi masih bisa dikejar lagi untuk mencapai titik target dari kesuksesan dari sebuah pendidikan gitu, Mbak. Berarti menurut Mas Kaleb sendiri di UPN ini UKT itu berarti belum sebanding sama fasilitas dan sarana prasarana yang kita dapat gitu. Ya, kalau kita lihat dari sekarang, kita fair-fairan aja gitu loh. Kalau kita lihat ke Limo, itu masih banyak banget teman-teman dari teknik, teman-teman dari Fikes yang ngadu ke kita kalau labnya itu bisa dibilang kurang layak lah. Belum punya kantin juga. Iya, nggak punya kantin juga. Kalau kita lihat ke bawah itu cuma ada kantin, cuma satu petak doang, dan itu pun nggak layak disebut kantin gitu loh. Nah, kita nggak usah ngomongin sarana prasarana yang non akademik lah. Kita bahas sekarang tentang akademik. Baik itu lab, kelas, proyektor, bahkan sekecil spidol aja itu pun ada aduan seperti itu dari teman-teman dari Limo. Tapi bukan hanya teman-teman dari Limo doang. Kalau misalkan proyektor, ruang kelas, alat kantor untuk di ruang kelas itu pun masih banyak juga aduan dari teman-teman Pondok Labu gitu loh. Bahkan kalau kita lihat ya Mbak ya, kalau saya pernah bertukar pikiran dengan teman-teman dari teknik mesin angkatan 2022, mereka pun bilang kalau mereka sempat nggak UTS Mbak, karena nggak ada biaya anggaran buat ngeprint kertasnya. Jadi mereka nggak UTS tapi tiba-tiba nilainya keluar di Siakat. Nah kalau kita lihat hal sekecil itu ya, kalau teknik itu paling tinggi 9,1 UKT-nya untuk yang mandiri, dan mereka masih ada hal-hal seperti itu. Ya kita bisa simpulin kalau UKT yang kita bayarkan dan sarana prasarana penunjang akademik maupun non akademik itu belum sebanding lah dengan UKT yang kita bayarkan ke pihak rektor atau pihak Kementerian Pendidikan, seperti itu Mbak. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi yang sekarang terjadi nih di kampus kita sendiri kan adanya kontroversi dan masalah terkait penambahan golongan UKT itu disebabkan oleh ketidaktransparansian lah terkait hal ini sama pihak rektorat kan Mas. Bahkan sempat terdapat opini yang menyatakan bahwa ketidaktransparansian ini itu dikarenakan telah mendapat persetujuan dari tiap pimpinan fakultas gitu. Jadi padahal menurut saya gitu, dan mungkin menurut Mas juga dan menurut seluruh Kema, yang paling merasakan akibat dari adanya penambahan golongan UKT ini adalah kita, karena kita yang bayar gitu. Betul, kan. Betul sekali. Nah menurut Mas Kaleb apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak rektorat dalam menanggapi isu ini? Nih, kalau kita bahas, kalau mereka bilang setiap pimpinan fakultas udah udah menyetujui ya terkait penambahan golongan UKT ini. Tapi teman-teman dari FISIP kemarin audiensi dekanatnya ngomong nggak ada sosialisasi. Nah itu hal yang janggal lagi kan. Miskom. Maksudnya itu hal-hal yang ngebuat kita kayak jadi berpikir gitu. Ini jelasnya seperti apa sih? Kalau saya kemarin nanya ke bagian keuangan, bagian ke kemahasiswaan, bahkan ke sekretarisnya Papras, itu pun nggak ada kejelasan sama sekali gitu loh. Mereka pun nggak berani untuk membuka terkait sosialisasi penambahan golongan UKT. Sampai akhirnya audiensi, itu pun audiensi pertama pun belum ada titik terangnya gitu Mbak, terkait jawaban apa yang kita tanyakan gitu loh. Jadi menurut saya pihak rektor tuh harus transparansi, yang pertama harus memasifkan segala sosialisasi dan melibatkan keterlibatan mahasiswa gitu loh, keterlibatan publik terutama mahasiswa gitu. Biar kita bukan yang kena, bukan kita yang terdampak terkait penambahan golongan UKT ini, tapi kan kita yang merasakan gitu loh, di UPN ini seperti apa sih? Kita setahun, 2 tahun, 3 tahun udah merasakan pahit manisnya UPN seperti apa. Betul. Jadi menjadi atensi rektorat untuk membuat kebijakan baru, sekiranya ini kebijakan ini efektif atau enggak gitu loh. Keterlibatan publik terutama mahasiswa, tenaga pendidik, dan seluruh elemen sivitas akademika pun harus dilibatkan gitu loh dalam pembuatan kebijakan, terutama kebijakan penambahan golongan UKT ini. Jadi itulah hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak rektorat agar sekiranya ini nggak ada hal yang menghebohkan lagi seperti hal penambahan golongan UKT ini gitu Mbak Rani. Okay. Nah kan kenaikan golongan UKT di kampus kita ini digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas fasilitas kampus katanya dan menaikkan akreditasi. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih saya belum melihat adanya perkembangan yang signifikan sih, terutama di fakultas kita tercinta ya, fakultas hukum masih gitu-gitu aja maksudnya. Nah bahkan kebanyakan mahasiswa itu mengeluhkan kenaikan golongan UKT tersebut karena dianggap cukup membebankan, terutama buat maba mungkin ya. Betul, nah nih, gimana pendapat Mas Kaleb terkait adanya ketimpangan antara pihak rektorat dengan mahasiswa dalam menanggapi hal ini? Pihaknya rektor berarti? Iya, rektor sama kita kan pasti ada perbedaan pendapat tuh kan. Benar. Nah, ini kalau kita bahas hal dasarnya dulu ya Mbak.
dari saya tergabung dalam BEM UI ini, mahasiswa pasti punya punya idealis yang tinggi lah. Mereka pengen seperti ini itu. Tapi pihak rektor pun realis banget. Mereka ngelihat mereka juga di bawah naungan Kemendikbud, mereka juga ada BPK yang mengawas gitu. Dan itu pun terkadang hal-hal yang diambil sama pihak rektor itu bertentangan dengan mahasiswa, terutama penambahan golongan UKT ini gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat kemarin kita udah beraudiensi juga sama pihak rektor, dan dari pihak rektor pun juga udah memberikan sudut pandang dari pihak rektor seperti apa gitu loh. Dan pihak rektor pun juga cukup menjawab gitu loh, karena penambahan golongan UKT ini emang untuk meningkatkan mutu pendidikan sih di UPN sih. Itu bener juga. Itu gimana ya? Itu bisa diambil poin positifnya juga. Tapi apakah pertanyaannya adalah apakah itu terrealisasikan ke depannya? Apa itu menjadi langkah mereka untuk mengkomersialisasikan pendidikan lagi gitu loh. Sama halnya dengan univ-univ lain yang UKT-nya naik gila-gilaan gitu. Itu kan menjadi langkah politis pihak rektor untuk memeras mahasiswa lah. Nah, kita berharap penambahan golongan UKT di UPN ini terus dikawal gitu. Bukan hanya dari bidang hukum dan HAM, bukan hanya bidang dari Sospol, bukan hanya dari BEMU, tetapi seluruh sivitas akademika juga patut mengawal kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan-kebijakan selanjutnya itu juga menjadi langkah politis mereka untuk memeras kita lebih lagi gitu. Jadi titik rasional di situ sih. Dari mahasiswa terus mengawal terkait janji-janji dari rektor. Dan emang ketika mereka nggak mendapat janjinya, nggak ada progres yang meningkat terkait sarana prasarana yang menjadi menjadi indikator lah dalam mutu pendidikan dalam pelayanan yang baik. Ya, kita sebagai mahasiswa patut mengkomentari gitu loh konsistensi dari omongan dari rektor yang awal dari kebijakan ini mereka mengeluarkan statement janji-janji manis kepada kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Sebenarnya sih emang kalau secara seharusnya ya menurutku emang semua mahasiswa itu harus peduli lah sama isu ini kan. Karena kan ini maksudnya efeknya tuh ke semua, bukan cuma anak BMU, bukan cuma bidang Kumham atau Sospol. Nah, tapi menurut Mas Kaleb sendiri ini ada nggak sih cara atau tips and trick tersendiri lah gimana sih biar mahasiswa tuh aware sama isu-isu kayak gini gitu? Karena kita lihat sendiri kayak biasanya yang aware sama ini tuh cuman BEM doang gitu, cuman anak-anak organisasi doang, yang lainnya mah kayak udah bodo amat gitu. Orang-orang organisasi doang biasanya. Betul. Caranya biar mahasiswa itu juga aware terhadap isu ini adalah mereka kasihin sama diri mereka sendiri aja sih. Gak usah kasihin sama yang lain, tapi mereka kasihin sama diri sendiri aja. Misalkan nih, kayak teman saya yang baik lagi yang mendapat UKT yang paling tinggi. Misalkan di Fakultas Hukum itu 6,4 juta gitu per semester. Tapi sarana prasarannya itu enggak sebanding dengan UKT yang dibayarkan gitu loh. Cukup sesimpel itu aja. Kayak cobalah kalian kasihin sama diri kalian sendiri, dan setiap uang yang dibayarkan ke kementerian, ke pemerintah lewat pihak rektor itu pun harus dimaksimalkan sebaik-baiknya gitu loh. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita. Balik lagi ke kita gitu loh. Tapi balik lagi, di samping kita kasihan sama diri kita juga turut aktif lah dalam membaca-baca isu-isu internal di dalam kampus. Kan platformnya kan banyak tuh, ada LPM Aspirasi, di IG BMU juga ada, di IG-nya Kumham juga ada, dan di IG BEM Fakultas pun juga sekarang juga mulai ramai gitu, Mbak, untuk membahas kasus ini, kenaikan UKT ini. Jadi teman-teman itu bukan hanya mengusahakan dalam diri kalian sendiri, tapi kalian juga harus aktif keluar gitu loh untuk bertanya-tanya tentang isu yang terjadi di dalam kampus seperti apa, terus aktif dalam mencari data terkait isu ini sekarang lagi bahas apa ya di dalam kampus ya, bahas strategi PPKSK, UKTK, ataupun nanti ke depannya seperti apa, kurang lebih seperti itu Mbak Rania. Tapi kalau misal kasusnya nih Mas, misalnya aku kan punya nih temen, nah terus habis itu dia bilang kayak gue tuh sebenarnya bukannya nggak mau peduli atau nggak mau kritik, tapi gue tuh lebih ketakut kayak dianggap so tahu, atau mungkin kayak takut sama pihak atasannya juga gitu, kayak takut kayak apa ya, kayak nanti mempengaruhi nilainya atau gimana. Nah tuh menurut Mas Kaleb sendiri gimana tuh pendapatnya? Berarti atasan nih dosen gitu Mbak? Ya bisa dosen, bisa dekan, kita nggak tahu. Atau mungkin rektorat kali? Ya. Nggak tahu gitu. Ya kalau di dosen kayak gitu nggak usah. Gimana ya ngomongnya? Kalau hal seperti itu sebenarnya nggak perlu ditakutkan sih, karena
ya itu hak kalian gitu loh untuk berpendapat, untuk berserikat itu hak kalian gitu, dan juga udah diatur gitu dalam undang-undang dasar gitu loh. Tapi kalau kalian takut untuk diintervensi sama dosen dekanat, ya adukan ke mahasiswa. Kalau kalian lawan gajah yang besar, ciptakan gajah baru gitu loh. Kalian berserikat dengan mahasiswa lainnya. Ketika hak kalian itu dilarang, digembosi, ya kalian minta tolong sama mahasiswa lainnya, bilang kalau kalian tuh diintervensi sama dosen, sama dekanat, sama rektor, sama tenaga pendidik dan lain-lain, terutama itu mahasiswa sendiri ya. Kalau kalian berbicara terkait isu yang hangat di internal kampus dan kalian diintervensi, ya minta tolong sama yang lain gitu. Dan BEM universitas, BEM fakultas pun sudah ada wadahnya gitu loh, ada aduannya gitu. Dan itu kalian ada hak untuk mengadu kalau kalian tuh diintervensi sama pihak dekanat, dosen, dan sekalipun tuh mahasiswa gitu, Mbak. Hotline center ya? Hotline Adkes. Promosi dulu. Jangan lupa setiap ada aspirasi secara direct langsung ke Hotline Adkes. Nah, itu boleh langsung hubungi. Nah, ini kan Mas Kaleb sendiri ini kan jabatannya itu kan Korbit Kumham. Yeah. Nah, itu kan ada departemen advokasi dan kesejahteraan mahasiswa nih. Betul, Mbak. Nah, itu menurut Mas Kaleb ya, apa sih kira-kira yang udah terobosan apa yang dilakuin sama Mas Kaleb sama Departemen Adkes dan mungkin sama bidang Kumham di kabinet kali ini dalam nanggepin isu-isu yang kayak UKT ini mungkin atau isu-isu yang lain gitu. Ya. Terobosan baru ya dari kita adalah, inovasi baru adalah kalau sebelumnya kita belajar dari Kasita tuh juga juga terlalu terburu-buru terhadap menanggapi suatu isu di tahun lalu. Tapi di tahun ini kita berusaha untuk lebih sabar sih, Mbak. Lebih strategis lah dalam mengambil langkah-langkah ke depannya. Mungkin ketika kemarin mungkin 3-4 minggu lalu ya, sebelum pas lagi minggu UTS, pas lagi minggu UTS itu kan kita baru dapat kabar kalau ada penambahan golongan UKT kan di hari Senin. Betul. Dan dari teman-teman Kumham pun nggak yang langsung buru-buru buat aksi, buat literatur pencerdasan terkait isu penambahan golongan UKT ini, tapi kita mengkaji dulu, mengumpulkan data dulu kalau emang bener ada penambahan golongan UKT ini dan motifnya ini seperti apa gitu loh. Karena kalau kita istilah kata kita marah-marah nih, tapi itu nggak tepat sasaran, itu akan menjadi bumerang buat Kumham sendiri, terutama untuk BEM universitas gitu loh. Terlebih juga mahasiswa sekali lagi. Nah, itu menjadi menjadi bumerang juga buat mahasiswa, karena kita harus benar-benar mengambil langkah strategis, mengambil langkah yang sekiranya rasional dan bisa diambil gitu dalam beberapa waktu mendekat ketika kita hari pertama kita mendapat informasi penambahan golongan UKT ini, Mbak. Jadi dari Kumham sendiri juga ada wadah baru, Hotline Adkes, yang dimana di Instagram dan di Line ini menjadi official account dari Kumham, dari Adkes terutama, untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa gitu loh. Tidak hanya terkait UKT, bisa juga dana reward yang baru-baru kemarin tuh teman-teman Adkes itu garap terkait dana reward, terus juga terkait sarana prasarana misalkan toilet, parkiran dan lain-lain, itu pun Hotline Adkes juga mewadahi gitu aspirasi yang mahasiswa luangkan dalam Hotline Adkes gitu, Mbak. Jadi terus kita juga ngebuat konsolidasi beberapa kali kemarin tuh terkait FKJMU, kita juga ngobrol beberapa fakultas terkait penambahan golongan UKT ini, dan ke depannya juga kita bakal ngobrol fakultas terkait kita mengkurasi nih data-data bagian-bagian mana aja atau sarana-prasarana mana aja yang menjadi prioritas di setiap fakultas untuk kita serahkan kepada rektor gitu loh. Jadi misalkan dari hukum kita kurang kelas, kita kurang apalagi nih, kurang toilet, kurang perempuan, misalkan di teknik kurang lab, terus juga toilet juga masih kurang, terus kayak kelas juga masih kurang, mereka masih banyak online, dari FISIP kelas juga kurang. Itu kan menjadi permasalahan struktural ya, dan itu menjadi permasalahan yang prioritas gitu buat kita. Nah, jadi dengan ada penambahan golongan UKT ini dan mereka sudah menang secara hukum terkait kebijakan ini, ya kita hanya cukup mengawal aja sih. Kita mengawal terkait kebijakan penambahan golongan UKT ini dengan melemparkan data-data ini loh yang harus diperbaiki dengan cepat-cepatnya gitu loh. Tapi saya sedikit kaget kemarin ketika audiensi kedua, pihak rektor malah menampilkan grand design terkait pembangunan yang ada di kampus Limo gitu loh. Tapi pembangunannya bukan untuk
akademik ya terutama, mereka malah mau bangun sport center, malah mau bangun lapangan futsal, lapangan basket. Ya tapi teman-teman dari teknik itu membutuhkan lab jauh gitu daripada lapangan-lapangan seperti itu gitu. Jadi itu sih Mbak, kurang lebih apa ya yang dapat Kumham lakukan, terutama BEM Universitas. Dan kita pun juga nggak sendiri gitu, tapi kita juga minta tolong dari teman-teman Atkes fakultas dan setiap organ taktis di lingkup Universitas Jakarta dalam menanggapi isu ini Mbak. Kurang lebih seperti itu Mbak. Nah tapi kalau dari yang aku tangkep kan tuh tadi ada kasus di mana justru lebih didahulukan tuh pembangunan yang justru tuh kebutuhan tersier ya dibanding primer gitu. Nah itu menurut Mas Kaleb sendiri gimana tuh Mas? Itu balik lagi yang bilang tuh, itu saya kaget Mbak. Bahkan ketika di akhir audiensi, saya pun ngomong sama Warek 1 gitu. Pak, kok jadi kayak begini gitu? Kenapa yang dibangun malah kebutuhan tersier, malah kebutuhan yang nggak menjadi prioritas gitu buat teman-teman dari daerah Limo gitu loh. Nah, yang selama saya ngobrol sama BEM FT, BEM Fikes, himpunan di dalamnya pun mereka lebih lebih sering tuh ngomongin terkait sarana prasarana penunjang akademik Mbak, kayak labnya gitu loh, balik lagi tuh ruang kelas lagi, bahkan tenaga pendidik pun itu harus masih banyak yang kurang gitu loh, cara bekalnya menjadi dosen itu banyak yang kurang juga. Nah dari rektorat tuh bisa bisa mengimprove lah dengan biaya yang sudah dikumpulkan, yang biar nggak dibilang mengkomersialisasi pendidikan, ya lu gunain sebaik-baiknya untuk kepentingan mahasiswa gitu. Jangan lu malah ngebangun hal-hal yang bukan menjadi prioritas gitu loh. Ya mungkin nanti bisa lah ke depannya lah, tapi kita bangun dari apa yang kita butuhkan dulu, jangan apa yang kita inginkan gitu Mbak. Sebenarnya dari aku sendiri juga bingung sih, maksudnya kayak selama ini bayar UKT kok tapi kayak nggak ada perkembangan yang signifikan kan di kampus kan. Betul banget. Jadi kayak gimana nih maksudnya nih sebenarnya uang gue kemana ya? agak-agak bingung juga gak gitu ada kan. Perkembangan. Nah itu makanya. Gimana ya? Menurut Mas Kaleb nih kan Atkes itu udah ada yang namanya hotline Atkes nih. Nah betul. Sejauh ini tuh udah cukup efektif belum sih Mas? Maksudnya udah banyak belum sih yang lapor keluhan-keluhannya ke situ, atau justru kayak pasti banyak orang yang belum tahu nih soal hotline Atkes itu? Dibilang banyak, cukup banyak Mbak. Jujur cukup banyak, kita pun megang data-datanya gitu loh. Tapi dibilang maksimal belum. Karena kita pengen semua mahasiswa tahu, dan semua mahasiswa pun ketika ada aspirasi langsung menyampaikan ke hotline Atkes gitu loh. Kalau kita bandingin dari 15.000 dan yang cuma naik cuma berapa ratus doang kan, itu nggak efektif belum kan, belum nyampai kan. Dibilang banyak secara kuantitas banyak gitu loh, tapi apakah efektif dan sudah maksimal, saya bilang belum. Jadi saya harap juga dari Kumham juga terus memasifkan terkait hotline Atkes ini. Kemaba juga kemarin kan mereka masuk grup maba bareng Humas UPN dan Humas BEMU. Kita pun juga nyampein bahwa ada hotline Atkes, yang dimana hotline Atkes ini ketika maba itu nggak punya duit buat bayar UKT-nya terkait penambahan golongan UKT, balik lagi penambahan golongan UKT nih. Terkait penambahan UKT-nya, teman-teman dari Kumham pun bisa membantu mengadvokasikan gitu loh. Misalkan kemarin kita baru tahu juga nih, ketika ada penambahan golongan UKT ini, kita ngobrol nih bareng pihak rektor. Ternyata kalau kita tahu pencicilan UKT ini hanya di semester genap, ternyata di semester ganjil tuh bisa buat mahasiswa baru. Oh gitu. Tapi itu salahnya mereka nggak mensosialisasikan, sekali lagi. Iya makanya. Itu mereka nggak mentransparansikan setiap kebijakan yang sebenarnya ada, tapi mereka nggak mau transparansi gitu terkait kebijakan itu. Misalkan pencicilan UKT, terus kita ada penyanggahan UKT normatif lah. Itu emang udah seharusnya mereka jalankan gitu loh. Tapi terkait pencicilan UKT ini buat mahasiswa baru gitu loh, yaitu kita bantu advokasikan juga, dan justru beberapa juga mahasiswa baru yang kita advokasikan terkait yang kesusahan membayar UKT yang terdampak juga karena penambahan golongan UKT ini barangnya gitu. Tapi kan ada nih Mas kasus di mana ada mahasiswa nih misal dia ini udah ngajuin penurunan UKT, cuman tuh nggak diterima gitu. Nah, padahal dia benar-benar nggak mampu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Nah itu kemarin ada beberapa mahasiswa seperti itu Mbak. Jadi mereka udah apply nih terkait penyanggahan golongan UKT, dan mereka pun benar nggak mampu gitu loh. Ternyata dari pihak rektor juga cerita ke kita kalau ada mahasiswa yang kurang baca gitu loh. Kan ada pilihannya ya, mau menyanggah UKT saya memilih golongan yang paling tinggi, ya saya akan mengurus mengupload berkas-berkas lah, berkas penunjang ya kan. Seperti itu kan kita biasanya.
Nah, teman-teman mahasiswa baru ada yang kurang teliti akan pilihan tersebut. Nah, jadi mereka milih tidak, akhirnya dapat UKT paling tinggi gitu loh. Dan mereka pun ngomong ke kita dan kita juga membantu gitu untuk mengadvokasikan penyanggahan golongan UKT si mahasiswa baru ini. Dan ada juga Mbak kasus yang kayak mereka udah nyanggah tapi mereka nggak diterima gitu loh. Gitu. Ternyata ada kesalahan dari pihak rektor dan ada juga kesalahan juga dari dia gitu untuk upload berkasnya gitu. Dan kita mengadvokasikan ya alhamdulillah ada jalan keluarnya lah. Jadi ada juga kalau Mbak Rania tadi ngomong ada kasus tersebut ya ada gitu loh. Dan alhamdulillah setiap yang kita advokasikan itu lumayan terbantu juga gitu. Nah tapi kan sebenarnya kalau dilihat di BEM fakultas itu kan juga ada yang namanya hotline ATKES tuh Mas. Yeah. Nah aku boleh tahu nggak sih kira-kira apa perbedaan fungsi hotline ATKES di fakultas sama univ tuh apa sih? Jadi biar orang-orang tuh nggak tuker gitu loh, gimana? Ya. Perbedaan tugasnya apa sih? Ini jujur pertanyaan yang sangat baik buat dari Mbak Rania karena ini menjadi apa ya? Menjadi hal-hal mendasar yang terkadang saya pun sebelum tahu adanya hotline ATKES juga suka bingung gitu loh. Bedanya apa sih sama hotline fakultas? Ternyata di ATKES-nya BMFH juga ada hotline ATKES, di U juga ada hotline ATKES. Jadi gini Mbak, misalkan ke parkiran nih, misalkan terkait parkiran kurang, mahasiswa fakultas hukum nyampein ke hotline ATKES fakultas hukum. Betul. Itu kan mereka nggak bisa, mereka hanya bisa tapi mereka minta bantu teman-teman dari BEM universitas gitu loh untuk mengadvokasikan kepada rektor. Karena teman-teman dari fakultas ya mereka ngocehnya tuh ke dekanat gitu. Jadi nggak apa ya, kayak nggak punya wewenang buat ngomong ke rektorat gitu. Punya wewenang, tapi alangkah lebih powernya kalau mereka ngomong ke BEM universitas gitu loh. Jadi kita BEM universitas membuat hotline ATKES, kita menampung aspirasi dari teman-teman semua yang bukan hanya permasalahan universitas, tapi permasalahan fakultas pun kita juga bisa menaungi gitu loh. Bedanya kalau teman-teman dari fakultas, ya mereka hanya menaungi permasalahan aspirasi yang di lingkup fakultas gitu loh. Misalkan tenaga pendidiknya, ruang kelas, ya mereka kalau misalkan kayak gimana ya, mungkin kayak kemarin Mbak Amanda dari BMFH itu terkait pengurangan UKT, pengurangan UKT 5%, tapi di siakatnya itu belum hilang lah tagihannya, masih nominal UKT mahasiswa yang pengurangan UKT 5% ini. Nah itu kan si Mbak Amanda kan nggak bisa ngadu ke dekanat kan, karena itu sistemnya langsung dipegang sama pihak rektor dan dari BEM ATKES BMFH itu langsung dari ke kita gitu loh, BEM universitas. Hal seperti itu yang menjadi pembeda antara hotline ATKES universitas dengan hotline ATKES BEM fakultas gitu Mbak kurang lebihnya. Beralih nih Mas dari topik bidang Kumham, mungkin agak beralih ke bidangku sendiri nih. Jadi sempet ada kasus di mana ini kan aku kan sebagai bidang sospol ya. Terus habis itu pas apa ya namanya kayak agak lumayan membahas soal UKT nih. Terus habis itu ada yang ngomong kayak kok sospol sekarang ngurusinnya UKT sih, itu bukan itu fokusnya Kumham. Nah itu menurut Mas gimana tuh? Maksudnya kan di sini apa cuman tugasnya Kumham gitu, sampai yang bidang lain tuh maksudnya nggak ada hak lah buat ngomong soal itu gitu. Yang enggak lah, maksudnya ini hak kita bersama lah buat menanggapi isu ini gitu. Kalau disuruh bidang Kumham doang, ya Kumham ini berapa persen sih dari total mahasiswa UPN? Capek. Ngurusin semua mahasiswa. Ngurusin semua mahasiswa. Jadi kalau teman-teman dari luar BEM universitas membantu kita untuk menanggapi isu ini, pun kita sangat senang gitu loh. Iya, betul. Menjadi satu hal yang aku syukurin gitu terhadap kalau ada teman-teman dari luar Kumham, luar BEM universitas yang membantu menanggapi isu ini, kita bersyukur gitu loh. Jadi teman-teman sospol pun bukan nggak ada haknya, mereka tetap ada haknya gitu loh. Tapi teman-teman sospol dan teman-teman dari Kumham dan teman-teman dari semua mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang menanggapi isu UKT ini bersinergi gitu loh untuk sama-sama menanggapi, mengadvokasikan dan mencari titik terangnya gitu loh terkait isu penambahan golongan UKT ini. Kurang lebih seperti itu Mbak Rania. Jadi tetap ada haknya Mbak. Nah tapi kan Mas Kaleb sendiri kan ini yang emang sering ketemu rektorat dan warik gitu ya. Nah kira-kira mereka tuh atau mungkin menurut Mas sendiri sebenarnya dari apa yang selama ini kayak kita naikin kayak campaign terus habis itu
ya pokoknya banyak lah yang udah kita sering bahas-bahas, kita angkat di sosmed itu sebenarnya mereka paham gak sih, maksudnya denger gak sih apa yang kita sampein gitu, atau kita selama ini cuma ngangong-ngangong doang tapi dapat capeknya doang gitu Mas. Nah, kalau terkait campaign begitu-gitu ya, karena kan kemarin aku juga sempat ngobrol-ngobrol santai kan bareng Warek 3, mereka pun sebenarnya notice. Kita ngebuat seperti itu, kita notice. Ngebuat apa namanya terkait campaign, terus kayak propaganda-propaganda yang dilakukan oleh teman-teman BEM Universitas, BEM Fakultas pun mereka notice gitu loh. Dan mereka pun merespon hal itu dan apa ya, mereka nggak nganggap nganggung sih, tapi emang butuh diskusi terbuka aja sih bareng pihak rektor, baru mereka menanggapi isu tersebut gitu loh. Tapi terkait propaganda cukup efektif dan mereka pun menanggapi gitu Mbak. Kita nggak dianggap ngawang juga, tapi emang mereka tuh kurang apa ya, kurang interaktif aja sama mahasiswa gitu. Jadi kita ngeliat kayak kok mereka nggak denger ya. Nah itu. Hal seperti itu sebenarnya yang kita suka kesal juga sih sama pihak rektor sih. Kayak kenapa mereka jadi kurang aktif sih nanggepin permasalahan-permasalahan seperti ini. Bahkan ketika BEM Universitas, BEM Fakultas dan himpunan-himpunan sudah mengeluarkan kajian, mengeluarkan propaganda, campaign, kok mereka malah diem aja ya. Sebenarnya mereka aktif aja, tapi emang sebenarnya mereka notice aja kayak mau merespon gitu, tapi kurang aktif aja sih Mbak. Itu yang menjadi tuntutan kita sih sama teman-teman sama orang-orang pihak-pihak dari rektor, karena hal tersebut yang diperlukan sih sebagai pihak rektor yang menaungi mahasiswa. Ya lu sebagai bapak ibunya kita, ya ketika kita ada permintaan, ada ocehan, ya kalian denger lah, respon lah gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Rani. Sebenarnya menarik di sini itu kasus di mana rektorat nggak ngedengerin, apa ya, ibaratnya bukan nggak ngedengerin sih, mungkin nggak yang begitu responsif sama apa yang kita sampein. Itu agak-agak mirip sama kayak kalau misal kita demo ke pemerintahnya nggak ada di dalam gitu. Nah menurut Mas itu gimana sih sebenarnya cara yang paling efektif tuh biar mereka seenggaknya kayak ngejawab lah, maksudnya kayak respon gitu sama apa yang kita sampaikan. Itu gimana cara paling efektifnya? Apa selama ini yang kita lakuin udah efektif, apa masih kurang? Nah gini Mbak, mungkin aku jelasin dulu kali ya, maksudnya kalau yang paling efektif biar apa yang kita bawa itu dengar gitu ya, direspon dan didengar gitu loh oleh pihak rektor. Bukan hanya menjawab, bukan hanya dijawab tapi menjawab gitu ya setiap pertanyaan dari mahasiswa gitu loh. Jadi balik lagi yang tadi aku sampaikan ke Mbak Rania, jadi awal kita mau audiensi itu kita nggak langsung aksi dan melemparkan propaganda yang bikin rektor menjadi notice gitu terkait. Ternyata mahasiswa pun menolak gitu kebijakan-kebijakan seperti ini, dan mereka pun hanya kesal doang. Kayak kemarin ada beberapa organ yang lempar propaganda terkait penambahan golongan UKT ini. Jujurnya mereka tuh nggak ngerespon yang kayak oh iya kenapa ya nggak. Mereka malah kesal gitu loh, kayak udah salah foto Warek. Oh iya. Udah salah foto Warek. Terus kata-katanya itu membuat karena terlalu hiperbola, dan mereka tuh juga kesal gitu loh. Nah, jadi kan itu kan takutnya menjadi serangan balik ya. Saya bukan menjelekkan orang-organ di luarnya, tapi itu kan menjadi bumerang sendiri kan buat mahasiswa kan. Karena pihak rektor nggak tahu itu terafiliasi pada BEM Universitas, BEM Fakultas atau kayak gimana, mereka nggak tahu juga kan. Itu mereka menganggap itu dari mahasiswa gitu. Jadi menjadi bumerang buat mahasiswa sendiri. Mahasiswa yang nggak tahu apa-apa jadi salah juga kelihatannya seperti itu. Nah jadi kemarin kita sempat berunding lah dari internal dari BEM Universitas juga berunding buat kayak kita mau kayak gimana nih terkait menanggapi isu penambahan golongan UKT ini. Kalau kita langsung aksi propaganda, takutnya data kita yang kita punya sekarang tuh nggak mencukupi gitu loh, nggak mendasar, nggak fundamental gitu untuk kita bawa ke rektor. Jadi kita berinisiatif buat ngumpulin data dulu nih, bukan hanya data dari kita mewawancarai pihak rektor, enggak, tapi kita juga membaca peraturan menteri, Permendikbud, kita juga baca peraturan-peraturan di atasnya gitu loh. Kita mengumpulkan data gitu loh, dan kita mengcompare juga dengan univ lain gitu loh, univ lain yang status sekarang PTN BLU itu seperti apa gitu. Apakah mereka golongan UKT juga pakai gimana apa enggak gitu loh. Nah, ketika kita udah mengumpulkan data, kita udah bawa lah semua data kita langsung audiensi sama rektor gitu loh. Dan itu pun mereka memaparkan sudut pandang dari pihak rektor seperti apa terhadap penambahan golongan UKT ini. Nah, jadi langkah paling efektif menurut aku adalah kita berdiskusi dulu dengan pihak rektor. Sekiranya ini deadlock dan nggak ada jawaban sama sekali, ya masih banyak cara lain. Entah kita bisa kita gugat
surat escape-nya rektor, terus kayak capman-nya itu bisa kita gugat juga, dan terakhir adalah aksi dan propaganda gitu loh Mbak, yang bisa dilakukan sama teman-teman dari Sospol gitu. Oh gitu. Berarti sempet ada case, ternyata rektoratnya juga agak kesal balik sama kita begitu gara-gara ada masalah itu ya? Oh, mereka sering-sering aja Mbak. Mereka tuh sebel-sebel aja. Soalnya mungkin kayak kita kadang yang hiperbola atau mungkin salah ngasih data gitu kali ya Mas ya? Betul. Kalau dari Mas Caleb sendiri ada nggak sih maksudnya kayak gimana sih cara biar kita tuh selain emang apa ya namanya yang riset dulu, sebenarnya ada cara lain nggak sih Mas biar mahasiswa tuh nggak yang cuman asal ngomong tanpa dasar yang jelas gitu? Gimana sih cara kayak ngingetin ke mahasiswa nih kalau misal ngomong tuh pokoknya harus ada dasar itu? Oke. Sebenarnya cara kita untuk ngingetin mahasiswa kalau kita harus ngomong harus pakai dasar ya? Iya gitu lah pokoknya, kurang lebih. Lewat aksi pencerdasan sih Mbak. Itu udah pasti banget sih. Kita bukan mereka yang nyari data, kan kalau kita suruh mereka cari data mungkin sedikit malas ya. Tapi kita yang ngebuka data gitu loh. Kita ngebuka data ke mereka kalau ternyata kalau kalian mau ngomong ini dasarnya seperti ini loh. Jadi saya pun dulu seperti itu ketika mahasiswa baru gitu. Saya suka ngomong tanpa dasar aja gitu loh. Tapi karena ada wadah BEM fakultas, BEM universitas, terus ada LPM aspirasi juga. Jadi saya tahu gitu loh ketika ada satu isu datanya seperti ini dan dasarnya seperti ini. Jadi ketika sampaikan kepada orang-orang di sekitar saya pun tahu gitu loh cara ngomongnya seperti apa dan dasarnya seperti apa. Hal-hal yang bernilai seperti apa. Kurang lebih kayak gitu Mbak. Jadi biar antara mahasiswa sama rektoratnya nggak ada yang saling ngerugiin ya. Betul Mbak. Sama-sama. Hal seperti itu sih. Untungin juga. Ya. Oke. Mungkin udah cukup sih Mas buat rangkaian podcastnya. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak karena udah berkenan menghadiri podcast Madilog kali ini dan berbincang sama aku. Makasih juga buat teman-teman pendengar dan makasih juga buat teman-teman Kasrat yang udah bersamai di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Madilog selanjutnya.